Siapa yang tidak kenal dengan Gus Nur Samsun? Beliau sangatlah terkenal, sebab aksi-aksinya dalam memberantas dukun santet. Lalu apa tanggapan Ustadz Abdul Somad mengenai kehebatan ataupun kesaktian seseorang? Sebelum lanjut videonya, kita ingatkan lagi ke kalian, jangan lupa subscribe, like dan komen. Ayo kita sama-sama bangun channel ini, supaya bisa memberi manfaat dan hiburan kepada semua orang. Adegan mengejar dan membasmi para dukun, bukan hanya marak di sinetron, saat ini aksi tersebut juga nyatanya marak dijadikan konten video di YouTube. Berbagai YouTuber yang kebanyakan berasal dari kalangan santri, dan pengasuh pondok pesantren tak ketinggalan, menyuguhkan aksinya mengusir jin, hingga mengajak duel para dukun santet yang keluar dari syariat agama. Seperti Gus Nur Samsun, pengasuh Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, kini mulai banyak menarik perhatian kita, setelah banyaknya video tentang pembasmian dukun santet yang menyimpang, yang keluar dari ajaran syariat Islam. Nyatanya, kini sudah banyak dari para dukun santet yang telah disadarkan, dan akhirnya kembali ke jalan yang benar, setelah adu kekuatan secara gaib dengan Gus Nur Samsun, ketika dari para dukun menantangnya untuk adu ilmu. Banyak doa dan dukungan kepada Gus Nur Samsun saat ini, ketika memberantas kemusyrikan, banyak pula dukungan untuk beliau itu terlihat dari video-videonya di YouTube, yang selalu menarik banyak perhatian kita untuk menyaksikannya. Walaupun nyatanya, ada pula yang mengatakan bahwa video-video dari Gus Nur Samsun adalah settingan, yang tidak asli kebenarannya untuk syiar agama, dengan cara yang unik dan berbeda. Terlepas dari itu semua, banyak dari kita mempertanyakan kesaktian apa yang dimiliki beliau, sehingga bisa gagah dan berani memberantas dukun santet yang menyimpang. Banyak yang mengatakan bahwa kesaktian yang dimiliki Gus Nur Samsun adalah dengan ilmu hikmahnya. Banyak pula yang mengatakan bahwa beliau sedang mengamalkan amalan-amalan yang dikhususkan untuk membasmi dukun santet dan sejenisnya. Lantas apakah semua itu benar? Mari kita bongkar kebenarannya dengan menyimak videonya sampai selesai, agar tidak gagal paham. Jangan kemana-mana, tetap di Kekuatan Nyata. Seperti kita tahu, bahwa praktek perdukunan menyimpang, ternyata banyak di negeri kita, setelah maraknya konten serupa di YouTube, seperti Gus Nur Samsun saat ini. Praktek dukun santet ini, tentunya sangat berbahaya untuk membuat orang lain susah, mulai dari menyakiti, membuat sengsara, hingga membuat orang meninggal tanpa tersentuh oleh hukum, karena sulit dibuktikan keberadaannya. Banyaknya laporan terkait ini, dan juga keinginan sendiri, sehingga Gus Nur Samsun tergerak untuk memberantasnya, dan bertekad untuk menyiapkan praktek menyimpang, yang sangat merugikan banyak orang ini. Lalu apakah ini mungkin letak kesaktian, untuk membasmi dukun santet, yang dimiliki kiai ataupun ustadz? Ini dibahas oleh Ustadz Abdul Somad, atau biasa disebut UAS. Yang dimiliki kiai mungkin saja seperti Gus Nur Samsun. Kenapa ada sebagian ulama dan kiai mempunyai karomah sakti seperti kebal? Itu semua karena keimanannya atau bantuan jin. Sedangkan Nabi Muhammad bisa giginya patah. Khalid bin Walid penuh dengan bekas luka. Apakah keimanan kiai sakti tersebut melebihi Nabi Muhammad SAW? Hadis tentang karomah sahih, buka sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku dengan ibadah sunat. Coba tengok bunyi hadisnya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku karena ibadah sunat.
bukan yang wajib. Salat sunat, puasa sunat, zikir sunat, sunat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jatuh cinta Allah kepada hamba itu karena ibadah sunatnya banyak. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya dia memandang dengan matanya. Jadi kalau ada orang bisa tahu isi hati orang lain, tak mustahil. Tapi ingat dulu pangkal hadisnya, karena ibadah sunat, bukan karena Mbah Slamet masuk ke dalam, bukan karena Pak Ilyas masuk ke dalam. Kirim Al-Fatihah untuk Mbah Ilyas, kirim Al-Fatihah untuk Mbah Anu, kirim Al-Fatihah. Kan itu ajaran Kiai Dimas Kanjeng. Ingat, idza ra'aital laqiyati, idza ra'aitar rajula, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa berjalan di atas awan, yamshi 'alal ma, bisa berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu. Kau tengok ada orang berjalan di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau tertipu. Kebal, jangan kau tertipu. Lalu apa? Pandanglah istiqomahnya. Jalan di atas air, terbang di atas awan. Ada orang gila ditempeleng sembuh tapi tak sholat. Oh, kode etik dalam tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah, pandanglah istiqomahnya dalam beramal. Uwas menyampaikan bahwa kesaktian yang dimiliki kekasih Sang Pencipta akan dengan mudah melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia karena keistiqomahannya. Sekali lagi, Uwas bukan membahas Gus Nur Samsun, tetapi Uwas membahas tentang kesaktian dan karomah yang dimiliki Ustadz atau Kiai yang Tuhan kehendaki. Dan Gus Nur Samsun mungkin adalah contoh orang yang mengajak kebaikan dan juga memberantas kemusyrikan. Terlepas itu semua, apakah benar atau tidak, settingan atau tidak, kesaktian yang dimiliki Gus Nur Samsun ini bukan hal yang harus diperdebatkan. Yang terpenting bagi kita adalah mengambil hikmah kebaikan dan bisa mengamalkan syiar yang ia sampaikan. Karena benar atau tidaknya, hanyalah dari beliau yang melakukan yang tahu dan menjadi tanggung jawab sendiri. Yang jelas, apa yang dilakukan Gus Nur Samsun dengan siarnya, dalam membasmi dukun santet dan yang lainnya, telah membuat kita tahu dan berhati-hati dengan praktek para dukun. Dan membuat kita lebih mendekatkan diri, serta lebih bertakwa ke depannya. Itulah ulasan terkait ungkapan Ustadz Abdul Somad, tentang karomahnya seseorang. Terkait ulasan kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga yang sudah mensupport kami. Kami doakan, supaya kalian semua, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti.